Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sandi Armando Saputra dalam mata pelajaran instalasi motor listrik di kelas 12. Adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait pengasutan motor, khususnya motor listrik 3 fasa. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, pengasutan motor itu memiliki beberapa macam rangkaian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari rangkaian dol. Ya. Dol atau sering disebut dengan rangkaian langsung. Ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya ini merupakan singkatan dari direct one line. Ya. Direct one line, langsung di setiap jalurnya. Ya, adalah metode pemberian tegangan langsung dari sumber tegangan ke motor listrik melalui perangkat saklar listrik ya yang berasaskan elektromagnetik ya atau kontaktor magnet. Ya, ini diperbolehkan apabila power supply yang tersedia cukup besar dan pengaruh torsi awal tidak membahayakan beban yang digerakkan, maka dapat digunakan pengasutan ini. Dalam artian motor yang kita gunakan pada starting dol atau langsung adalah motor di bawah 22 kW ya, atau di bawah 5 HP ya. Nah, kalau di atas itu harus ada harus ada kepastian. Nah, bagaimana kita bisa memastikan arus awalnya tidak mengganggu kestabilan penyuplai daya. Ya, karena yang kita ketahui memang arus start motor itu besar, 5 sampai 6 kali arus nominal motor. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan, terkait arus nominal motor. Ini kita bisa lihat bahwasannya 5 sampai 6 ya. Jadi arus nominal motor itu akan tiba-tiba naik langsung ke 6 saat putaran motor belum sampai ke menuju maksimal ya. Di sini toleransinya ini sekitar 60% putaran maksimal, maka ini dinyatakan aman ya. Nah, makin mendekati dengan putaran maksimal ternyata 100%, maka arus akan turun ya. Nah, arus akan turun sesuai dengan arus nominal yang tertera pada pamflet ya, plat name yang ada di bodi motor. Ya, kejadian ini membuat kita paham ya, kalau menstart motor itu memang ada arus lonjakan yang signifikan ya, dari di bawah 1 bahkan skalanya langsung ke 6. Nah, apabila motor ini kita terus asut secara dol dengan kapasitas di atas 22 kW, mungkin sekali start nggak masalah, tapi kalau ketika 2, 3, 4, 5 kali start dengan metode yang sama, maka
yang dirusak adalah motor listriknya, ya, karena ada lonjakan, dan ketika start kita nampak, ya, kelihatan bahwasanya motor itu mengalami lonjakan. Ya, rangkaian dol secara umum, komponen-komponen yang kita butuhkan, kontaktor magnet sudah pasti, ya. Kemudian ada push button on satu buah, push button off satu buah. Lampu indikator ini tergantung mana yang ingin kita lihat. Ketika kita ingin melihat aliran di setiap fasa, maka kita butuh 3. Apabila ingin ditambah dengan ketika motor hidup ada lampu yang indikator yang menandainya, tambah 1. Apabila ada terjadi trouble pada beban, kita tambah 1. Jadi kemungkinan ada 5 lampu indikator yang akan kita gunakan. Tapi minimal 2 saja sudah cukup saat dia jalan dan apabila ada trouble. Kemudian ada MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Ya, kita lihat di sini ada diagram daya dan diagram kontrol. Jadi dalam pengontrolan atau pengasutan motor listrik itu ada 2 diagram, ya, diagram daya yang secara bagan itu mencakup aliran daya dari sumber fasa menuju ke motor, sedangkan diagram kontrol itu mencakup aliran arus listrik di rangkaian kontrolnya, gitu ya, rangkaian untuk menghidupkan dan mematikan motor tersebut. Ya, ini rangkaian diagram kontrol dan diagram daya. Di sini kita lihat ini kontaktor, itu kita kontrol, ya, melalui push button on ini. Kita tekan ini maka arus akan jalan ke bawah, kemudian fungsinya diganti, fungsi push button ini diganti melalui pengunci K, ya, yang ada di kontaktor. Ini menutup arus dari bawah, kemudian mengalir ke kontaktor sehingga terjadi keberlangsungan hidup dari kontaktor. Apabila ingin mematikan, kita tekan ini, maka sumber arus akan putus semua. Nah, secara mudahnya seperti itu rangkaian ini. Mungkin kita akan bisa mencoba untuk mensimulasikannya, ya. Nah, di sini kita butuh sumber, ya. Ya, karena ini bentuknya simulasi, saya tidak menggunakan overload, ya, karena overload kan sifatnya pengaman pada rangkaian teknis, dan ini hanya simulasi. Dan saya tidak menggunakan MCB. MCB juga pengaman pada rangkaian teknis. Saya butuh kontaktor tadi, ya.
harus kita buat netral. Karena saya tadi pada slide ini kita butuh lampu indikator ya, kita akan coba pasang lampu indikator. Lamp. Oke, secara sederhana seperti ini untuk rangkaian kontrol. Untuk rangkaian kontrol, kita menghilangkan fungsi FO atau GB, kita menghilangkan fungsi TOR ya, thermal overload. Nah, berarti harus rangkaiannya langsung ke off, kemudian on, lalu ke kontaktor dan ada lampu. Nah, ini ada pengunci ya, berarti kita pasang pengunci. Nah, sini kita pilih K ya, karena memilih kontak yang ada di sini adalah kepunyaan dari kontaktor ini. Ya. Kita udah bisa mensimulasikan. Ya. Terlihat bahwasanya kontaktor ini menyala, ditandai dengan hidupnya lampu. Ya. Arus mengalir ya di bawah, melalui bawah. Yang pada mulanya arus itu lewat sini. Ini kan kita tekan. Ya, kita tekan. Setelah beberapa detik kan dia kembali lagi. Nah, fungsinya dirubah ya, diganti dengan ini. Jadi kontak ini yang tadinya kebuka, awalnya kebuka, ketika ada suplai arus kemari, ini hidup, ini akan menjadi menutup. Ya. Secara sederhana seperti itu. Nah, ini kan baru kontrol. Kita akan coba buat dayanya. Ya. Daya, terus kita butuh kontak bantu dari kontaktor ini. Oke. Kemudian kita butuh motor listrik ya. Oke. Kita butuh motor listrik. Kemudian kita hubungkan ya. Ini kita pilih dari K ini ya. Kemudian ini kita buat motor ya. Nah, dari sini kita bisa menghidupkan motornya ya, motornya berputar, artinya bekerja. Nah, yang dimaksud dengan direct one line itu ini tadi, langsung direct ke motor ya, setiap line ya, one line ya, line R, line S, line T ya, itu direct langsung ke motor ya. Kita off. Namun kan tidak bisa, tadi kan DOL direct one line melalui saklar kontaktor magnet ya. Kalau ini kan dia tidak bisa langsung,
harus ada tombol on yang kita tekan, push button on, baru bisa motor itu bekerja. Nah, ini rangkaian semi otomatis ya. Jadi rangkaian ini bisa dicoba melalui aplikasi simulasi ya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran rangkaian pengasutan DOL. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membahas terkait rangkaian-rangkaian lain yang bisa digunakan dalam sistem pengasutan motor listrik di Kawasa. Baik, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Untuk link tugas nanti akan saya share di grup kelas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.